Keesokan paginya, Dira kaget melihat ayahnya pingsan di ruang tamu. "Ayah, bangun. Ayah, kenapa? Badan ayah panas banget," kata Dira sambil terisak dalam tangisnya. Dira segera memanggil Pak Budi tetangganya untuk membantu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ayah Dira segera dibawa ke ruangan untuk segera ditangani dengan cemas. Dira menunggu dokter keluar. "Tenang, Nak Dira. Ayah kamu pasti baik-baik saja," kata Pak Budi mencoba menghibur Dira. "Terima kasih ya, Pak. Bapak selalu membantu kami. Maaf kalau kami selalu merepotkan Bapak," kata Dira sembari meremas jari jemarinya dengan perasaan penuh khawatir. Pak Budi adalah tetangga Dira yang baik hati. Kebetulan Dira dan ayahnya bukan orang baru di kampung itu, karena yang Dira tempati adalah rumah lama mereka. "Tidak usah begitu. Pak Salman itu orang baik. Beliau juga sering menolong Bapak. Jadi sekarang Bapak yang gantian menolong Pak Salman ketika susah." "Makasih. Ya Pak." Dira bersyukur karena ada Bapak di sini. Bapak sama Bu Murni sudah Dira anggap sebagai orang tua kedua Dira. Dulu saat Pak Budi ingin menyekolahkan anak laki-lakinya, Pak Salman lah yang membantunya. Hingga anak Pak Budi bisa menjadi seorang TNI dan kini sudah menikah serta memiliki anak. Namun anak Pak Budi sedang bertugas di Merauke membawa serta anak dan istrinya. "Sama-sama, Nak," balas Pak Budi sambil menepuk bahu Dira dengan lembut seperti kepada anaknya sendiri. Tak lama kemudian dokter pun keluar. "Keluarga Pak Salman," kata dokter. "Iya, Dok. Saya anaknya. Gimana Dok keadaan ayah saya?" "Mbak tidak perlu terlalu khawatir. Hanya gejala tipus saja tapi harus dirawat inap dulu untuk 3 hari ke depan," kata dokter. "Syukurlah. Terima kasih ya Dok." "Sama-sama, Mbak. Kalau begitu saya permisi," kata dokter. "Iya, Dok. Terima kasih," balas Dira. Dira dan Pak Budi segera menuju kamar Pak Salman dirawat. "Dira," sapa Pak Salman lirih. "Ayah. Ayah kenapa sampai kayak gitu? Kenapa ayah nggak bilang kalau lagi sakit? Kenapa sampai nunggu pingsan? Maafin ayah. Ayah nggak mau bikin kamu khawatir. Kamu harus kerja dan kuliah. Nanti kamu malah nggak fokus." "Ayah nggak boleh ngomong gitu." Dira sama sekali nggak merasa direpotin. "Ini sudah jadi tugas Dira, Ayah," kata Dira sambil memeluk ayahnya yang terkulai lemas di rumah sakit. "Maafin ayah, Nak. Karena ayah kamu harus menderita," kata Pak Salman sambil menangis. "Pak Budi, terima kasih ya sudah bantu saya. Maaf kalau saya sudah merepotkan," imbuh Pak Salman. "Tidak, Pak. Sama sekali tidak merepotkan. Saya senang bisa membantu Pak Salman." "Dira, Bapak pamit pulang dulu ya. Bapak mau mengantar Bu Murni ke pasar dulu untuk jualan bakso nanti siang."
Iya, Pak. Terima kasih. Hati-hati ya, Pak. Pak Budi memiliki kedai bakso yang sedang berkembang dan itu semua berkat bantuan Pak Salman. Pak Budi sudah punya 3 kedai bakso. Meskipun masih satu kota, bakso Pak Budi cukup terkenal. Nak, kamu lebih baik pergi kuliah saja. Ayah baik-baik saja kok. Lagian ada suster yang jagain di sini. Jangan sampai terganggu kuliah kamu. Bikin bangga ayah. Nak, kata Pak Salman mencoba menyemangati Dira. Baiklah, demi ayah. Dira akan lakuin apa aja. Kalau gitu, Dira pamit ya Yah. Dira pun akhirnya pulang naik ojek online untuk ganti baju dan bersiap ke kampus. Namun Dira tidak lupa menyiapkan dagangannya karena tiap tengah malam Dira selalu bangun membuat adonan roti. Dengan gaya tomboynya, tank top yang dilapisi kemeja lengan panjang tanpa dikancingkan dengan rambut kuncir kuda, celana jeans robek-robek dan sepatu sneaker melengkapi style Dira sehari-hari. Semangat Dira! Bismillah! Hari ini laris manis. Gumam Dira sambil menyemangati dirinya sendiri. Dira pun segera berangkat berkeliling di tempat biasa dia berjualan. Namun saat melewati tikungan, ada mobil yang melaju cukup kencang menabrak Dira. Dan BRUK. Untunglah mobil itu segera mengerem mendadak namun tetap saja Dira terjatuh karena mencoba menghindar. Pengemudi mobil itu segera turun. Maaf Mbak. Maaf. Saya tidak sengaja. Gimana sih Bapak ini? Hati-hati dong Pak lain kali kalau nyetir. Ini box saya dan sepeda saya pada lecet dan baret-baret gini. Lain kali hati-hati ya, Pak. Maaf, Mbak. Tadi majikan saya nyuruh ngebut karena buru-buru. Kata sopir itu ketakutan. Dira pun mencoba melongok ke arah mobil. Melihat siapa majikan Pak supir ini. Dan itu Kinan. Ayo, Pak cepetan. Kasih uang ajalah biar beres. Orang seperti itu biasanya modus, Pak. Kata Kinan menurunkan kaca mobilnya. Oh itu majikan. Bapak. Mendengar suara Kinan, Dira segera menghampirinya. Oh, Bapak Kinan yang terhormat Anda rupanya. Kata Dira dengan ketus. Tanpa banyak bicara Kinan mengeluarkan 10 lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada Dira. Dengan kasar Dira melemparkan uang itu ke wajah Kinan. Maaf, Pak. Jangan menilai segala sesuatu dengan uang. Jangan karena Anda kaya. Uang bisa membeli segalanya termasuk harga diri saya. Belajarlah menghargai orang dan jangan mudah menilai sesuatu dengan materi. Mendengar kata-kata Dira, Kinan hanya tersenyum tipis tanpa bereaksi. Ayo, Pak kita pergi. Nggak usah jadi orang munafik. Mana ada orang nggak mau uang. Kinan segera menutup kaca mobilnya. Pak Imron segera masuk ke dalam mobil karena suasana hati bosnya sudah rusak. Dira pun mencoba menahan amarahnya dengan sikap Kinan yang angkuh itu. Dasar orang kaya sombong.
Siapa sih belagu amat? Baru kayak gitu aja sombong. Gerutu Dira sambil berjalan terlatih membangunkan motornya. Saat Dira selesai berjualan dan menuju kampus, langkahnya terhenti saat melihat seorang anak kecil dan babysitternya diganggu oleh beberapa preman yang ingin memalak. Dan keadaan depan sekolah Tek itu sudah sepi. Preman satu menarik dompet dan handphone milik babysitter itu. Sedangkan preman satunya berusaha mengambil perhiasan kalung yang dipakai anak kecil itu. "Tolong! Tolong! Tolong!" teriak babysitter itu. Dira segera mematikan mesin motornya dan mencoba menghadapi dua preman itu. "Woi! Berani sama anak kecil dan perempuan? Lepasin mereka!" teriak Dira dengan penuh kemarahan. "Halah lo nggak usah ikut campur," kata preman satu. "Sikat aja bos. Motornya juga lumayan," kata si preman dua. "Boleh nih. 3 mangsa sekaligus," kata si preman satu dengan mata liciknya. Dira mengambil kuda-kuda. Kaki kanannya menendang perut dua preman itu secara bergantian, melayangkan tinju ke wajah preman tadi, hingga mereka terluka dan lebam. Bak, 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 bak. Dan akhirnya mereka lari terbirit-birit. "Dasar preman cemen," ledek Dira. "Hai cantik, kamu nggak apa-apa? Mbak juga gimana?" tanya Dira pada gadis kecil itu dan babysitternya. "Ndak apa-apa Mebeka. Makasih ya. Kakak jago banget tadi mukulnya," kata gadis kecil itu. "Oh ya. Nama kamu siapa anak cantik?" "Queen, Kak." "Wah namanya sama wajahnya cocok ya. Kenapa kok belum pulang Mebeka?" "Tadi pulang pagi Mebeka. Tiba-tiba gurunya rapat. Supir kita yang biasa jemput mengantar tuan dan kami menunggu taksi online." "Oh gitu. Ya udah saya temenin dulu aja ya." "Iya. Mbak terima kasih ya." Tak lama kemudian mobil online datang. Mereka pun segera naik. "Kak, terima kasih ya udah nolongin Queen." "Dah. Kakak cantik jagoan," kata Queen dengan gaya imutnya. "Sama-sama sayang. Hati-hati ya." "Dah," balas Dira sambil melambaikan dua tangannya. Untunglah sejak SMP Dira mengambil ekstrakurikuler bela diri jadi ya gampang menghadapi preman gak berkelas kayak mereka. Sesampainya di kampus, Dira menuju perpustakaan untuk mencari referensi tambahan tugasnya. Sesekali Dira memijit kakinya dan memutar-mutar tangan kanannya yang terasa sakit akibat jatuh dan menghajar dua preman tadi. Ibarat luka belum sembuh udah tambah lagi. Dira pun berjalan dengan terlatih dan mengambil tempat duduk. Tiba-tiba Lena datang menghampirinya. "Elo kenapa, Dir? Kok tadi gue perhatiin Elo jalannya pincang gitu?" "Iya. Tadi ada kecelakaan sedikit Len. Tapi nggak apa-apa kok. Hati-hati Dir lain kali. Oh ya entar gue mau mampir kafe tempat lo kerja. Gue udah dipecat kali." "Hah? Serius? Emangnya kenapa?"
Biasalah penindasan kaum elit ke kaum bawah. Celetuk Dira sambil nyengir. Ah elo, Dir. Masih aja bisa ketawa. Dan ayah, Len. Ayah juga lagi di rumah sakit jadi selesai ngampus. Gue mesti balik. Emang ayah kenapa? Sakit tipus tapi nggak apa-apa kok. Paling ayah kecapean. Semangat ya, Dir. Gue salut banget sama perjuangan lo. Kata Lena sambil memeluk Dira. Thanks ya. Malam harinya, Quinsa mencoba mengganggu papanya yang sedang sibuk di ruang kerjanya. Papa. Sapa Quinsa. Anak papa. Ada apa sayang? Tadi Quinsa mau dijahatin orang sama Mbak Mira. Kamu kok baru bilang sih, sayang? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pah. Soalnya ada kakak cantik yang nolongin Quinsa sama Mbak Mira. Hebat banget deh, Pah. Bisa ngalahan om yang badannya gede-gede. Hebat dong kakak itu. Siapa sayang namanya? Biar papa bilang makasih sama kakak itu karena udah jagain malaikat kecil papa ini. Kata Kinan sambil menggendong anaknya di pangkuannya. Queen nggak tahu. Pah. Quinsa lupa tanya. Oke. Kalau kamu ketemu kakak itu jangan lupa tanya namanya. Ya. Sekalian besok papa cari bodyguard buat jagain kamu. Maafin papa ya sayang. Karena papa tadi nggak bisa jagain kamu. Maaf banget sayang. Kata Kinan penuh dengan sesal.